Pemirsa, seorang pria terekam CCTV diduga melakukan pembakaran bangunan rumah warga di Jalan Imam Bonjol, ujung Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat ulah pelaku, 4 rumah ludes terbakar. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor mondar-mandir di lokasi kebakaran. Tak lama berselang, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang menyalakan api di salah satu rumah warga. Melihat api sudah menyala dan membakar benda di depan teras rumah itu, pria tersebut pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian. Selang beberapa menit, kebakaran besar pun terjadi dan menghanguskan 4 rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Polresta Deli Serdang hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran dengan mengumpulkan alat bukti, termasuk mendalami rekaman CCTV yang berada di lokasi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah hotel di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Garis polisi terlihat terpasang di pintu masuk hotel di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Nampak tidak ada petugas berjaga di lokasi hotel yang terbakar. Diketahui hotel baru beroperasi selama 6 bulan dan dimiliki oleh warga negara asing. Korban tewas sebanyak 3 orang akibat kebakaran telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari kebakaran hotel di Melawai serta perkembangan terbaru, para korban sudah terhubung bersama kami. Salam Rahmat di tempat kejadian perkara dan Yola Duyani langsung dari Rumah Sakit Fatmawati. Kita ke sapa terlebih dahulu kawan-kawan kita. Selamat siang, Salam dan Yola. Iya, kita menuju Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana kondisi terkini bangunan hotel yang semalam sempat terbakar ini? Ya, baik, selamat siang Gede, Deta, dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi di F2 Hotel di Bilangan Melawai di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan pada malam hari tadi, yang sekiranya menewaskan sebanyak 3 pengunjung hotel tewas dan juga 1 pengunjung lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan intensif lebih lanjut. Hingga kini juga belum ada update lebih lanjut terkait dengan kasus kebakaran tersebut. Namun kalau kita melihat secara seksama di lokasi tempat kejadian perkara tersebut terjadi, lokasi kebakaran tempat kami melaporkan saat ini, memang terlihat di bagian atas gedung hotel ini memang terlihat adanya ventilasi kaca udara yang memang dibatasi, di dalamnya langsung dibatasi oleh tembok gitu. Di bagian dalam tembok itu merupakan bagian dari kamar-kamar hotel, di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Gede, Deta, dan juga pemirsa, bahwa dari bagian dalam hotel tersebut inilah api kemudian tersebut berasal dan langsung merembet ke sejumlah kamar-kamar lainnya yang ada di bagian dalam hotel ini. Dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa para korban ini sulit untuk bisa menyelamatkan diri. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Gede, Deta, dan juga pemirsa, bahwa Ketua RT setempat ini juga mengatakan bahwa hotel ini baru beroperasi selama kurang lebih 6 bulan terakhir dan dikelola oleh warga negara asing asal Nepal. Dan sebelumnya tempat ini merupakan salah satu bank swasta yang merupakan sudah berjalan selama beberapa tahun belakangan ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk hotel sendiri ini sudah ada sekiranya ada sebanyak 20 hingga 30-an kamar hotel yang ada di bagian gedung hotel ini di F2 Hotel. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Gede, Deta, dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini pun juga sejumlah saksi seperti security lalu juga resepsionis ini masih dimintai keterangannya oleh Polsek Kebayoran Baru. Dan juga dapat kami informasikan juga kepada Anda, Gede, Deta, dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini pun juga belum ada pengamanan lebih lanjut terkait dengan
kondisi dari lokasi tempat kebakaran tersebut terjadi. Namun dari pantauan kami di lapangan ini memang terlihat adanya sepasang sepatu milik korban yang memang ada di belakang kami. Ini juga masih tergeletak begitu sesuai dengan posisi saat pasca kebakaran tersebut terjadi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun juga sudah kami informasikan bahwa saat ini juga pihak-pihak terkait seperti saksi mata ini masih dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Kebayoran Baru. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana update dari kondisi, maksud kami dari 3 jenazah yang sudah dinyatakan meninggal dunia pasca kebakaran tersebut terjadi, kami juga sudah terhubung dengan rekan Yola Dwiyanti yang ada di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Yola, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Deta, Gede, dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa 3 orang yang merupakan korban meninggal dunia atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Hotel F2 Melawai di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan hingga siang hari ini masih berada di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, tempat kami melaporkan pada siang hari ini. Adapun dapat kami sampaikan kepada Anda, Deta, Gede, dan juga pemirsa, bahwa ketiga korban tersebut hingga siang hari ini masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, yang mana ini tepat di belakang kami, Deta, Gede, dan juga pemirsa. Namun jika dilihat situasi di kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada siang hari ini masih terpantau sepi dan juga beraktivitas normal, karena memang menurut keterangan dari pihak yang berjaga di kamar jenazah hingga saat ini memang belum ada pihak keluarga dari ketiga korban yang memang merupakan korban meninggal dunia atas peristiwa kebakaran di Hotel F2 Melawai, Jakarta Selatan untuk datang menjemput ketiga korban tersebut, karena memang hingga saat ini Deta, Gede, dan juga pemirsa bahwa ketiga korban tersebut masih dalam proses identifikasi awal. Dan memang hingga siang hari ini kami juga sudah mencoba untuk menghubungi beberapa pihak dari rumah sakit, baik dari pihak humas maupun pihak yang berjaga di kamar jenazah. Hingga saat ini memang belum memberikan data dan juga informasi terbaru terhadap ataupun terkait ketiga korban meninggal dunia tersebut. Namun yang dapat kami sampaikan menurut Kapolsek Kebayoran Baru yakni Kompol Tribuana Roseno mengatakan bahwa ketiga korban meninggal dunia ini diduga akibat sesak napas yang memang mereka pada saat kejadian tersebut ini berada di dalam kamar dan tidak sempat untuk menyelamatkan diri pada saat peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis dini hari kemarin. Dan memang menurut informasi dari Kapolsek Kebayoran Baru yang disampaikan oleh pihak resepsionis hotel, ini pada saat kejadian kebakaran ini ada 5 kamar yang terisi dari total sekitar 20 hingga 30 kamar di Hotel F2 Melawai, Panglima Polim, Jakarta Selatan, yang mana ini ada dari 5 kamar tersebut, ini total ada 10 tamu yang memang sedang menginap di kamar hotel tersebut. Lalu kebakaran terjadi, ini hingga saat ini Polsek Kebayoran Baru masih berkoordinasi untuk mengetahui terkait penyebab kebakaran tersebut, berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mencari sumber asap dan juga api. Sementara itu yang dapat kami sampaikan langsung dari Rumah Sakit Fatmawati, kembali ke Anda, Gede, dan juga Deta di studio. Baik, terima kasih Yola dan salam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau lokasi kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ganjar meminta pemerintah daerah serta KKP untuk melakukan penataan ulang Pelabuhan Jongor agar musibah serupa tidak terjadi lagi. Kebakaran 57 kapal di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Baca Pres Partai Perindo ini langsung turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi para nelayan. Ganjar memastikan penataan ulang pelabuhan akan dilakukan termasuk penyediaan waterbombing di dermaga, agar kejadian serupa tidak terulang. Saya sudah minta nanti dari Pemkot, dari KKP juga untuk kita redesign bagaimana regulasinya, bagaimana secara fisiknya agar ini bisa dilakukan dan tidak terulang. Kepada para nelayan, Ganjar juga memberikan edukasi pentingnya asuransi terhadap kapal yang mereka miliki untuk menghindari kerugian yang besar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Wisnuwardana Yuda Erianto, iNews melaporkan.